Ya. 5. Anggota perkumpulan mempunyai kewajiban moral terhadap nama baik perkumpulan. Sepakat? Sepakat. Anggota perkumpulan dapat berakhir karena meninggal dunia atas permintaan sendiri dengan mengajukan surat pengunduran diri dan bersedia untuk mencabut atribut organisasi. Sepakat? Sepakat. Oke, jadi kalau mengundurkan diri wajib semuanya dicabut. Ya. Oke. Kemudian diberhentikan karena pelanggaran disiplin terhadap tata tertib organisasi yang merugikan organisasi dan pengurus. Sepakat? Sepakat. Tata cara dalam pemberhentian anggota dijabarkan lebih lanjut di anggaran rumah tangga perkumpulan. Sepakat? Sepakat. Nah. Di pasal 14, sorry ya. Maklum lah, pekerjaan semalam. Kebut ya. 14. Kebut. Pada awal pembentukan perkumpulan, para pengurus adalah pendiri perkumpulan yang bersedia dipilih. Untuk selanjutnya, para pengurus perkumpulan terdiri dari anggota perkumpulan yang dipilih melalui mekanisme anggaran dasar dalam rumah tangga dalam rapat anggota. Sepakat? Sepakat. Ada yang bertanya? Bukan tanya sepakat, ditanya Bertanya sepakat. Pengurus perkumpulan terdiri dari sekurang-kurangnya sebagai berikut: 1 ketua, 2 sekretaris, 3 bendahara. Oke, ya, tidak ada masalah kan? Dalam hal diangkat lebih dari 1 orang ketua, maka 1 orang di antara menjadi ketua umum. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Dalam hal diangkat lebih dari 1 orang sekretaris, maka 1 orang di antara menjadi sekretaris umum. Sepakat? Sepakat. Dalam hal diangkat lebih dari 1 orang bendahara, maka 1 orang di antara menjadi bendahara umum. Sepakat? Sepakat. Masa jabatan ketua umum diangkat oleh rapat anggota luar biasa 5 tahun. Sama pilkada ya. 5 tahun. Tidak. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Biar 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. ketua umum diangkat oleh rapat anggota luar biasa Seumur hidup. Seumur hidup. ketua umum diangkat dalam rapat atau rapat anggota luar biasa untuk masa jabatan selama 3 tahun terhitung sejak tanggal rapat yang anggota yang memilih dan mengangkatnya. Sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Sepakat? Tidak. 5 tahun. 5 tahun. Oke, boleh. Tapi nanti harus mempertanyakan kesediaan daripada ketua organisasi. Ya, kembali ke pasal berikutnya. Puting lah puting. Tidak sepakat. Masa kalah sama kepala desa ya? Kepala desa ya. Daripada huru hara, kita saja 5 tahun. Sepakat 5 tahun. 5 tahun. 2 kali jabatan. 5 tahun. Sepakat nomor 1 kan? Sepakat? Sepakat nomor 1. Oke, yang 5 tahun tolong utarakan alasan. Utarakan alasan. Yuk. Ya. Lima. 5 tahun. Menghemat anggaran. Iya. Biar nak banyak anggaran ini lagi. Untuk pasal 13 ini sepertinya kita buka Om Jumri. Untuk pasal 13 ini sepertinya kita buka sesi lobby ya. Dalam sepakat 5 tahun. Dalam hal ini tidak ada lagi negosiasi setengah kamar. Masa jabatan selama 5 tahun terhitung Itu. Sepakat. sepakat.
Maju. Maju. Pengurus perkumpulan telah dipilih selama 2 periode sebelumnya, maka pengurus perkumpulan tersebut hanya dapat dipilih dan diangkat kembali setelah tenggang waktu 1 periode berjalan. Sepakat? Jadi 5 tahun tapi sekali aja ya 1 periode. Udah nih, ya sepakat. Calon ketua umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia, sepakat? Sepakat. Telah menjadi anggota perkumpulan selama 3 tahun, berarti belum berlaku yang tadi. Udahlah. Sejak teratur menjadi anggota perkumpulan. Sehat jasmani, pernah menjadi pengurus perkumpulan sekurang-kurangnya 1 periode masa jabatan. Sepakat? Sepakat. Sebelum pencalonan benar-benar terkena sanksi dan tindakan disiplin dari perkumpulan. Paling Sepakat? carol lah paling jauh. Dah. Selesai lagi. Dah, selesai ya? Sepakat. Nah, oke. Yang nggak boleh tuh. Pasal 18 pemilihan ketua umum. Untuk dapat mencalonkan diri atau dapat dicalonkan sebagai ketua umum, calon ketua umum yang bersangkutan harus memperoleh dukungan dari sedikitnya 10 orang anggota perkumpulan yang bukan pengurus. Jadi untuk yang akan datang, siapa nanti yang mau jadi ketua umum harus didukung oleh minimal 10 anggota yang bukan pengurus. Sepakat? Pak. Seorang anggota perkumpulan tidak boleh mencalonkan lebih dari 1 calon ketua umum. Sepakat? Oke. Nama-nama calon ketua umum didaftarkan dan diumumkan dalam musyawarah anggota sebelum acara pemilihan ketua umum dimulai. Berarti harus diumumkan dulu namanya. Sepakat? Sepakat. Nah, ketua umum terpilih berwenang dan berkewajiban untuk membentuk dan menyusun serta mengangkat anggota pengurus perkumpulan dalam waktu tidak kurang dari 30 hari kalender sejak rapat anggota. Sepakat? Sepakat. Dah, ini udah ya. Udah selesai lagi. Ada lagi? Untuk selanjutnya dibacakan oleh Om Indra. Nah, Om Nanda lah, Om Nanda. Terima kasih, kami lanjutkan. Pasal 18 perihal pemilihan ketua umum. Jika ada poin dalam layout tersebut yang ingin dipertanyakan, kami buka ruang untuk dipertanyakan. Pemilihan ketua umum tadi sudah dibacakan dan disahkan. Pasal 19 tentang tugas dan wewenang pengurus. Pengurus perkumpulan bertugas untuk menjalankan kewajiban sesuai anggaran dasar dan rumah tangga, mengatur seperlunya anggaran rumah tangga dalam hal yang perlu diatur dalam anggaran dasar, membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna untuk perkumpulan dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mengatur urusan umum, pelaksanaan keputusan dalam rapat-rapat, bertanggung jawab kepada anggota secara tahunan yang menjadi kewajibannya. Selambat-lambatnya setelah 6 bulan setelah akhir tahun kalender yang juga menjadi tahun buku perkumpulan, ketua perkumpulan wajib memberikan pertanggungjawaban dari tahun yang lalu kepada rapat anggota. Sepakat beberapa poin yang tidak mungkin kami lagi bacakan, mohon izin karena keterbatasan waktu dan mungkin ini menjadi pengalaman kita bersama dalam perkumpulan ini. Baik dan kurangnya akan menjadi perbaikan untuk kami pengurus yang sudah menjalankan kepemimpinan selama setahun ini. Banyak lagi dekat. Pasal 20 perlu kami bacakan atau hanya akan dilihat dalam monitor? Om, mau dibacakan atau dilihat? Baik, pasal 20, pengawas. 1. Pengawas adalah organ perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pengurus.
dalam menjalankan kegiatan perkumpulan. Pengawas terdiri dari 1 orang atau lebih. Dalam hal diangkat lebih dari 1 orang pengawas, maka 1 orang diantaranya diangkat sebagai ketua pengawas. Pengawas diangkat untuk periode masa jabatan 3 tahun. Artinya jabatan pengawas ini mengikuti dari jabatan pengurus. Apakah akan disamakan mengikuti dengan jabatan pengurus yang tadi sama-sama disahkan 5 tahun, atau tetap menjadi 3 tahun? Samakan aja satu paket dah. 5 tahun Om. Baik, 5 tahun. Komindra. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pengurus paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jabatan pengawas berakhir apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, masa jabatan berakhir, diberhentikan berdasarkan rapat anggota, bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam hukuman penjara paling sedikit 5 tahun. Pasal 21. Sepakat? Pasal 20 tadi? Pasal 21, tugas dan wewenang pengawas. Kami anggap dilihat di monitor lah ya. 1, 22. Ini mungkin menjadi masukan bagi kami dalam menyusun anggaran dasar semula didirikan pada tahun 2022 dahulu. Anggaran tersebut menyatakan setiap kegiatan kita adalah rapat-rapat. Pada saat pertemuan kali ini kita maknai dalam musyawarah. Mungkin saya minta pendapat daripada pimpinan sidang ataupun anggota, apakah akan kita menetapkan bahasanya menjadi hanya rapat-rapat, atau kita ganti dalam pembahasan selanjutnya setiap agenda kegiatan yang bersifat kehadiran pengurus dan anggota dalam suatu kegiatan tertentu dimaknai sebagai kegiatan musyawarah. Mohon masukannya mungkin dari Om Henry selaku founder. Terima kasih Kepada. Mungkin kalau dari saya, kalau rapat itu identik dengan pengurus, tapi kalau dengan member kita berapat bersama, kita sebut dengan kata musyawarah. Jadi dengan rapat itu pengurus, kalau dengan member seluruhnya seperti hari ini kita sebut dengan musyawarah nasional untuk pusat, musyawarah daerah, musda untuk wilayah. Terima kasih. Bagaimana Om yang lain ada masukan Om? Silakan. Gimana Om SK, Om Rio? Setuju, sepakat. Sepakat. Baik, kami akan mencatatkan dalam berita acara. Nantinya setiap kalimat rapat-rapat akan direvisi menjadi kalimat musyawarah dan akan melakukan perubahan dalam anggaran dasar nantinya. Pasal 23, rapat kita lewatkan rapat PP 23 rapat berarti kita ganti musyawarah anggota tahunan nanti ya, rapat tahunan. Apa namanya? Musyawarah ya, musyawarah. Oke. Ada. Ya, ya. Boleh. Enggak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan sidang sedikit masukan saja. Kalau untuk musyawarah itu kita lebih cenderung kan per 5 tahun biasanya, sesuai dengan masa jabatan pertama. Kalau untuk tahunan atau rapat-rapat misalnya rapat anggota, rapat pimpinan tak apa-apa. Kalau musyawarah 1 kali aja. Namanya munas. Munas itu di mana organisasi biasanya pemilihan ketua umum kan gitu. Selebih dari itu nggak bisa dibilang musyawarah, cuma rapat aja. Rapat pengurus, rapat pimpinan, rapat anggota cabang, misalnya kalau ada cabang-cabang chapter gitu loh. Gitu. Mungkin demikian.
Terima kasih masukannya Bung Rio. Jadi nanti yang mungkin kami revisi dalam berita ini adalah hanya perihal musyawarah nasional tadi ya, mengenai pemilihan ketua umum dan juga susunan dari kepengurusannya. Terkait dengan ketentuan pasal 4 perihal rapat-rapat, jadi dalam rapat mungkin akan disesuaikan apakah nanti akan diperlukan pleno, pengurus harian atau rapat pengurus lainnya. Rapat anggota tahunan yang mungkin akan dilaksanakan secara berkala setiap tahun, dan kemudian ada rapat anggota tahunan luar biasa, rapat pengawas selaku dari pihak pengawas, dan juga rapat kerja yang mungkin bisa diselenggarakan dalam ketentuan waktu yang disepakati bersama. Selanjutnya kita lewati agenda rapat-rapat. Ini penting untuk dibahas perihal quorum dan hak suara karena nantinya berkaitan pada saat agenda musyawarah nasional mungkin tadi disampaikan Bung Rio perihal pemilihan ketua umum ya 7 8 9 itu ya. Oke, makasih. Izin masukan pimpinan sidang. Menurut pengalaman saya ya, background saya notaris, di dalam perkumpulan itu, struktur perkumpulan itu ada 3. Yang paling atas itu rapat anggota. Yang kedua pengurus, yang ketiga pengawas. Nah, nanti perlu kan ada keanggotaan tuh, rapat anggota, pengurus, sama pengawas. Rapat anggota ini itulah bentuknya musyawarah nasional atau musyawarah daerah. Nah, itu rapat anggota sama musda, munas itu sama sebenarnya lingkupnya di dalam rapat anggota itu. Struktur yang paling tertinggi di dalam perkumpulan adalah rapat anggota. Nah, pelaksanaan rapat anggota di bawahnya baru musyawarah nasional atau musyawarah daerah. Musyawarah nasional untuk pemilihan ketum, musyawarah daerah untuk pemilihan ketua wilayah. Tapi tetap ada rapat anggota. Itu struktur yang paling tinggi di dalam perkumpulan. Nah, di bawahnya pengurus, di bawahnya baru pengawas. Biasanya badan pengurus, ketua sekretaris bendara, pengawas cuma ada ketua sama anggota pengawas. Itu di dalam struktur di perkumpulan itu pun di Kemenkumham seperti itu. Mungkin gitu masukannya. Terima kasih. Terima kasih SK. Selesaikan aja. Baik, beberapa menjadi catatan kami sebagai pimpinan sidang. Nantinya kami minta masukan juga bagi anggota yang memang membidanginya. Rapat kerja tadi perihal quorum, ini yang ingin kita bahas. Pasal 30 quorum hak suara di keputusan. 1. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini, rapat anggota adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri oleh lebih. Oh, nggak ada ya. Pasal 30. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini, rapat anggota adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota, dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir. Apakah separuh atau plus 1 ini untuk masukannya? Separuh plus 1 bisa. 50 plus 1 ya. 50+1 sepakat? Sepakat. Oke. Ayat 2. Apabila quorum maksud dalam ayat 1 tidak dipenuhi, maka 1 jam kemudian dihitung sejak rapat anggota dibuka, rapat anggota dapat diadakan sah oleh mereka yang hadir tanpa perlu perhatikan quorum. Dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir dalam rapat anggota tersebut. Poin 3. Dalam rapat anggota, setiap anggota termasuk pengurus perkumpulan dan anggota pengawas berhak mengeluarkan suara. Tetapi anggota kehormatan hanya berhak untuk berbicara dan tidak mempunyai hak suara. Dalam rapat anggota yang dalam keadaan dikenakan sanksi, pemberhentian sementara dari anggota tidak mempunyai hak suara dan tidak berhak untuk berbicara. 5. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat tertutup dan tidak ditandatangani. Sedangkan mengenai hal yang lain bukan secara lisan, kecuali pimpinan rapat anggota menentukan lain tanpa ada keberatan lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir dalam rapat anggota. 6. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara dalam rapat anggota. 7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat
dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari setengah, lebih dari separuh jumlah anggota yang dimuat secara sah dalam rapat anggota. Kecuali dalam anggaran dasar tentukan lain, jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara ulang. Dan jika dalam pemungutan suara ulang tersebut ternyata hal yang sama terjadi, maka jika mengenai orang, putusan yang harus diundi, dan jika mengenai hal yang lain, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak. Ada masukan ataupun perubahan dalam pasal 30? Makan. Oke. Tahun buku seperti umumnya pengelolaan uang, aset. Nah ini nih. Pengelolaan keuangan perkumpulan dilakukan oleh pengurus perkumpulan dan dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota tahunan. Seperti mungkin nanti setelah agenda ini akan ada laporan dikarenakan sejak pasca deklarasi 3 Desember 2022 sudah ada kekayaan perkumpulan, nanti akan kita sampaikan oleh pengurus yang bersangkutan. Aset, anggaran rumah tangga, perubahan. Nah ini perubahan tadi nih. Sehubungan dengan tadi dimulainya agenda musyawarah, para anggota menyatakan quorum, maka sesuai dengan ketentuan pasal mengenai perubahan anggaran dasar, hari ini kami selaku pimpinan sidang dengan masukan-masukan dari para anggota tadi menyatakan adanya perubahan anggaran dasar dari semula yang sudah ada di bulan November ya, 2022. Pembubaran lanjut ke ketentuan penutup. Oke. Ketentuan penutup ini pasalnya 37 tadi. Pengaturan lebih lanjut dari anggaran dasar akan ditetapkan anggaran rumah tangga yang akan disusun oleh pengurus perkumpulan. Apabila timbul perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka hal itu akan diputus oleh pengurus perkumpulan. 3. Perubahan anggaran dasar yang dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan baru pada tanggal 3 Desember 2023. Banyak. Jadi dengan pembacaan ADRT dan perubahan, apakah kita sepakat dengan yang dibacakan tadi? Sepakat? Oke. Kita masuk agenda yang kedua. Agenda yang kedua yaitu untuk penetapan ketua umum dan ketua wilayah. Tetapi sebelum kita masuk agenda berikutnya, saya tanyakan dulu ketua umum, kita lanjut atau kita isoma selama 10 atau 15 menit. Kita lanjut atau isoma? Isoma aja ya. Jam nanti insya Allah nih jam 5 udah siap ya. Jadi isoma aja ya. Ya, isoma. Lanjut. Ya. Lanjut. Atau gini aja. Kita parsial aja, temporal. Jadi bagi yang mau isoma silakan. Mungkin tadi ada yang sudah. Bagi yang mau lanjut, kita lanjut. Ya, atau sepakat seperti itu? Lanjut. Oke. Ya, jadi kita isoma dengan parsial atau temporal. Bagi yang ingin isoma silakan isoma. Ya, secara gantian. Kemudian om-om yang belum mengisi absen mana ya? Absen berjalan silakan. Ya, silakan isi absen karena itu menjadi bukti untuk berita acara nanti dan akan dicatatkan ke dalam notaris untuk tentang perubahan. Ya. Kemudian yang berikutnya menetapkan ketua umum dan ketua wilayah. Jadi sejak Oktober 2022 sampai dengan hari ini, ketua umum itu dijabat oleh saya sebetulnya secara sementara, dan kemudian ketua wilayah sejak bulan Desember itu dijabat oleh Om Primas, ya, juga secara sementara. Yang ingin saya tanyakan kepada umum, kepada forum, apakah ada calon lain selain dua ini untuk ditetapkan menjadi ketua umum dan ketua wilayah? Tidak ada. Mohon
bertanya dari hati yang paling dalam. Tidak ada. Ya. Sekali lagi saya tanyakan, apakah ada calon lain untuk ditetapkan menjadi ketua selain ketua umum sementara dan ketua wilayah sementara yang telah menjabat sejak Oktober dan Desember tahun 2022 sampai sekarang? Apakah ada? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, berarti status quo. Oke, jadi calon yang ada sekarang ini atau ketua yang ada sekarang ini adalah Om Suratmin dengan FOC 002 sebagai ketua umum dan Om Primas 015 FOC sebagai ketua wilayah Riau. Dengan persetujuan daripada forum, apakah dua ini bisa ditetapkan sebagai calon ketua atau langsung sebagai ketua sambil membacakan visi misi atau meminta kesediaan keduanya? Langsung. Aklamasi. Saya tanya, Aklamasi. barbar atau penetapan Suratmin 002 dan Primas ST 015 sebagai Kalau merajuk gagal. Kalau sarannya tidak boleh merajuk gagal. sebagai ketua, apakah harus dipertanyakan kembali atau segera ditetapkan? Ditetapkan. Oke. Dengan ada dua agenda dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sudah ditetapkan ketua umum fokus periode 2023-2028 dan ketua fokus wilayah Riau 2023-2028. Pada hari Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 pukul 16:05. Ya, ada. Mantap kali ya, pimpinan sidang baca tidak pakai agenda tertulis, buat kepala. Kegiatan lainnya. Sejauh ini memang sudah tercatat di database terdapat 109, ini mungkin nanti kami update kembali, 109 member yang memang sebahagian besar sudah memenuhi yang menjadi kewajibannya, sebagian lain mungkin nanti akan menjadi kewajiban pengurus untuk membantu mengingatkan. Kami tanya kembali kepada anggota terhadap rincian pengeluaran keuangan, apakah ini dapat diterima? Baik, terima kasih. Mungkin demikian rangkaian dari agenda rapat kali ini. Sebelum ditutup kami ini mungkin menunggu apa nih? Tunggu ketua umum untuk menutup atau langsung? Komunikasi dan masukan Om, silakan. Gimana Om SK, Om Rio? Sepakat. Kami akan mencatatkan dalam berita acara. Nantinya setiap kalimat rapat-rapat akan direvisi menjadi kalimat musyawarah dan melakukan perubahan. Rasanya saya tidak bisa menolak. Tidak tega ya. Mantap. Hidup ketua. Hanya saja kita minta bantuan dari om-om semua saudara kita. Kita selalu harus gotong royong bersatu padu untuk membesarkan fokus
dan bukan hanya sekedar banyak member, tapi banyak juga kegiatan yang harus kita lalui yang bermanfaat untuk member terutama dan untuk masyarakat pada umumnya. Fokus, yes. Sebenarnya kita berkomunikasi kayak seperti yang Om pahami, ketahui, yang namanya komunitas itu yang pokok kan hanya 3, yaitu Kopdar, Touring, dan Baksos. Itu yang pokok. Tapi kalau yang lain mungkin ada juga yang menyertai. Saya berharap fokus ini lain daripada yang lain dalam berkomunitas. Terutama kita harus menjunjung tinggi apa yang kita semboyankan, yaitu persaudaraan yang hakiki. Jangan hanya persaudaraan yang semu, karena kita member semakin banyak, semakin ramai, dan mungkin juga seperti yang kita ketahui bersama, member kita 120, tapi yang aktif mungkin sekitar 80% lah yang aktif, dan yang mungkin yang datang pada hari ini sekitar 80%. Jadi kalau bisa mohon bantuan dari om-om sekalian yang kemungkinan ada kedekatan tempat tinggal maupun pekerjaan dengan member-member yang kurang aktif, mohon diingatkan supaya bisa aktif kembali seperti waktu baru masuk ke fokus. Itu yang saya harapkan. Karena seperti yang kita ketahui juga, member kita itu kan berbagai profesi dan berbagai jabatan. Banyak sekali ya kan yang berkecimpung di bidang hukum, mungkin di bidang pendidikan, kedokteran, termasuk pengusaha ya kan, pengusaha sawit, pengusaha properti, semuanya, semua lengkap, kita semua lengkap. Yang perlu saya tegaskan, hanya saya aja yang kebetulan pedagang kaki 6. Itu yang saya maksudnya tokonya 6 tiap hari. Tokonya 6 dah. Kebetulan juga memang saya sibuk. Ya. Ya membantu usaha lah untuk pedagang kaki 5 itu kan harus pindah-pindah kan. Kaki 6 sorry, bukan kaki 5. Kalau kaki 5 itu dulu karena bangkunya dia pakai bangku kayu, kakinya 3, tambah kaki kita 2 jadi 5. Tapi sekarang bangkunya plastik. Kakinya 4 ditambah 2 jadi 6. Makanya saya sementara ini ya pedagang kaki 6 lah gitu. Tapi insya Allah dengan kesibukan setiap hari, sedapat mungkin saya akan meluangkan waktu untuk fokus supaya bisa berkembang lebih bagus dan lebih khususnya di Sumatera, karena kita memang hanya sampai di Sumatera. Kayak sekarang ini kan belum kemana-mana, hanya masih di lingkup bagian tengah dan utara. Ke selatannya kita belum ada. Nah, nanti itu semua tugas daripada DPP, tapi kita juga mensupport sepenuhnya. Karena walaupun bagaimana DPP kan berada di lingkungan Riau, gitu. Oke, terima kasih. Saya rasa nggak perlu panjang lebar. Om udah paham kan? Ya, yang panjang-panjang belum tentu suka. Yang lama. Ya. Apalagi yang lebar. Ya. Mau. Saya rasa cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah dengan acara yang telah berjalan,
ya semuanya berjalan lancar tanpa ada hambatan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi saya sebagai penasehat luar biasa melihat fokus member-membernya semangat semua. Ya alhamdulillah untuk depannya nanti insya Allah kita akan segera mendeklarasikan wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sebenarnya sudah ada, tapi mungkin karena spasi belum tepat, mungkin kita belum. Jadi insya Allah dengan setempat nanti kita deklarasikan Sumatera Utara sama Sumbar dan nanti menyusul yang wilayah lainnya. Jadi bila perlu fokus Sumatera nanti memang sudah terisi mulai dari ujung Sumatera sampai ujung Sumatera ya. Dari Aceh ya, Aceh sampai Lampung mana? Lampung ya. Ya mudah-mudahan kita kejar segera ya. Nah, jadi di sini saya tidak banyak menambahkan karena semua sudah diisi Sumatera sama ketum sama ketua wilayah. Alhamdulillah ya, mereka semangat menerima amanah dari kita semua ya. Jadi mungkin untuk depannya juga kita selalu komunikasi. Intinya semua kita kalau ada masukan yang baik, yang untuk membangun, sampaikan saja ke Dewan Penasihat boleh, ke pengurus boleh, nanti akan kita jalankan insya Allah ya. Itu diharapkan. Yang penting kita intinya kebersamaan di atas segala-galanya ya. Walaupun di sini ya mungkin kalau ditengok di dalam grup fokus yang sering bintang itu Om Jul, bintang kopi ya. Nah jadi itu apa untuk penyemangat kita ya. Nah, tiap hari kita pasti lihat Om Jul bintang durian durian award sampai kalau saya dibawa Om Jul untuk makan durian terus, tapi dilayani juga ya. Nah insyaallah ini sudah sedang berjalan. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riau 2023-2028 kita sepakati, maka agenda fokus ini akan kita tutup. Tetapi sebelum agenda ini kita tutup, saya ingin bertanya atau ada masukan atau ada saran dari umum yang ada di forum. Apakah ada yang ingin disampaikan, sanggahan dan sebagainya sebelum Munas ini kita tutup? Apakah ada? Kanan, kiri, belakang. Apakah kita sudah sepakat dengan dua kesepakatan tadi? Sepakat? Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, maka keputusan fokus Munas Fokus pada tanggal 2 Desember tahun 2023 pukul 17.00 dengan ini ditetapkan secara resmi. Dengan berakhirnya keputusan tadi, maka Munas Fokus tahun 2023 ditutup secara resmi. Pengharum mobil bisa request untuk nama klub mobil sesuai dengan mobil kesayangan. Kebetulan mobil kita warnanya coklat metalik, benar, dengan logo Fokus, juga ada plat kendaraannya. Di sini sudah dilengkapi dengan set kopi. Jadi di sini nanti dimasukkan di dalam sini. Nanti kita tutup. Dan ini juga ada lampunya guys ya, Om. Ya, juga menambah cantik di mobil kesayangannya.
performance by DJ Opus Remix. My love, masih muda.